Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Afrika Cindy dengan NIM C2401221056. Aku dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Nah, di sini aku mau menjelaskan aspek besarnya, yaitu biologi perikanan. Nah, biologi perikanan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mencakup interaksi antara komponen biota perairan, habitat perairan, dan penggunaannya oleh manusia dengan sumber daya yang dapat diperbaharui. Nah, biologi perikanan ini sendiri dibagi menjadi dua cabang ilmu. Yang pertama yaitu natural history, yang mempelajari tentang alam dan ikan, tentang bagaimana sejarah, daur hidup, makanan, dan perkembangan populasinya. Selanjutnya ada dinamika populasi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dinamika populasi ikan, tentang pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, stok, dan lainnya. Menurut Effendi tahun 1979, pertumbuhan itu terdiri menjadi dua, yaitu pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Pertumbuhan mutlak itu sendiri yaitu rata-rata pada umur tertentu, seperti panjang rata-rata ikan pada umur 1 tahun. Yang kedua yaitu pertumbuhan nisbi, artinya panjang atau berat yang dicapai ikan dalam satu periode waktu tertentu dihubungkan dengan panjang atau berat awal dari periode tersebut. Pentingnya pertumbuhan adalah melihat perkembangan jenis ikan, memacu produksi, menjaga ketersediaan stok sumber daya, mengatur kegiatan penangkapan, melakukan pengelolaan untuk berkelanjutan usaha perikanan, produktivitas ekonomi, dan ketersediaan sumber daya ikan. Nah, kemarin pada tanggal 27 Agustus 2023, MSP 59 melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan ikan di laboratorium FPIK. Nah, tujuan dari pengamatan pertumbuhan ikan ini sendiri adalah untuk mengetahui perkembangan yang dialami melalui analisis parameter panjang, berat, dan morfologi ikan. Kemudian memprediksi pola pertumbuhan ikan, faktor kondisi, kelompok umur, serta menduga pola perkembangan populasi ikan yang diamati tersebut. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan di dalam praktikum kemarin, yang pertama yaitu penggaris, yang digunakan untuk mengukur panjang biota yang diuji. Kedua yaitu timbangan digital, gunanya untuk mengukur bobot biota yang diuji. Selanjutnya kain lap dan tisu digunakan untuk membersihkan biota uji dan meja praktikum. Selanjutnya ada kamera digital, digunakan untuk mendokumentasikan biota uji serta dan proses pengerjaan praktikum. Selanjutnya ada jarum pentul untuk menahan organ-organ biota uji pada saat dilakukan dokumentasi. Selanjutnya ada kertas label dan spidol permanen, digunakan untuk memberi tanda pada biota uji agar mudah dikenali dan tidak tertukar dengan biota lain. Selanjutnya ada botol sampel, itu digunakan untuk menyimpan bagian contoh yang akan diamati nantinya, yaitu pada praktikum kali ini kita mengamati gonad dan usus. Selanjutnya ada trash bag, digunakan untuk tempat sampah setelah reaksi analisis. Selanjutnya ada alat bedah yang digunakan untuk melakukan pembedahan dan pengambilan organ pada ikan. Selanjutnya ada formalin 10%, digunakan untuk pengawetan bagian contoh yang akan diamati, yaitu gonad dan usus. Adapun ikan segar, yaitu sebagai spesimen yang akan diamati dan diukur serta dibedah. Selanjutnya ada benang jahit. Nah, langkah awal dalam analisis ikan dalam praktikum pertumbuhan yaitu menyiapkan ikan segar yang akan diamati, diukur dan dibedah pada baki yang telah disediakan. Ikan dikeringkan menggunakan tisu atau kain, lalu diberi label agar ikan yang diamati tidak tertukar dengan ikan lainnya. Pengukuran panjang dan bobot dilakukan terhadap sebuah contoh ikan. Hasil pengukuran tersebut dicatat dalam datasheet yang telah disediakan. Nah, prosedur lengkapnya yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua, kita diberi 2 ikan segar yang telah disediakan oleh tim asisten. Selanjutnya, ikan segar yang telah disediakan itu kita beri label di masing-masing ikan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita membersihkan dan mengeringkan ikan tersebut. Selanjutnya, ikan segar tersebut kita ukur bobot, kita ukur panjang, serta kita foto. Selanjutnya, dalam pengukuran panjang tersebut kita juga mengukur panjang total, yaitu panjang dari ujung mulut sampai ke ujung ekor, panjang cagak, yaitu panjang dari ujung mulut sampai ke
ujung pangkal ekor. Selanjutnya ada panjang baku, yaitu panjang dari ujung mulut sampai ke pangkal ekor. Setelah mendapatkan data-data yang sudah diperlukan, setelah mengukur panjang, bobot, dan mendokumentasikan, setelah itu kita melakukan pembedahan terhadap ikan menggunakan alat bedah, yaitu gunting. Setelah itu kita mengeluarkan bagian-bagian dalam dari ikan tersebut. Yang kita ambil di sini adalah gonad, usus, dan juga lambungnya. Dari ketiga ikan tersebut, saya mendapatkan 1 ikan betina dan 2 ikan jantan. Lalu setelah itu kita memisahkan gonad, usus, serta lambung tersebut, lalu dibersihkan menggunakan Aquades. Setelah melakukan pengukuran panjang, bobot, serta mendokumentasikan ikan tersebut, setelah itu kita melakukan pembedahan terhadap ikan, yaitu dengan menggunakan alat bedah. Setelah itu kita mengeluarkan bagian-bagian di dalam ikan tersebut. Yang kita ambil di sini adalah gonad, usus, dan juga lambung ikan tersebut. Setelah itu gonad, usus, dan lambung itu kita bersihkan menggunakan Aquades, lalu kita masukkan ke dalam botol dan diberi formalin 10%. Dalam praktikum kemarin saya mendapatkan 3 ikan, 1 ikan betina dan 2 ikan jantan. Setelah itu setiap botol diberi nama dan kode ikan tertentu. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari praktikum kali ini adalah sekian penjelasan saya mengenai praktikum pertumbuhan ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.